Kalau lagi baru merintis dan lu gagal, ya nggak apa-apa, tau gak sih? Gua tuh udah dari 17 tahun, gua tuh buka restoran di food court, ngerti gak dok? Dan nggak berhasil. Gua berapa kali gua bikin brand, gua dari dulu gua jualan sepatu KW kan, gua jualan sepatu KW, terus gua bikin restoran di food court, terus gua bikin brand distro. Gua dulu pernah lo nge-DM lu dulu. Oh iya? 2000 berapa, 2014 mungkin. Nggak inget gua blok ya. 10. Yeah, let's go for main engine start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo bosku semua, masih dengan saya Tirta alias Peng 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 di konten Ngopi Bareng Cipeng alias Ngopeng. Dan kali ini kita nggak sendiri, seperti biasa kita kedatangan tamu. Tamu kita dari berikutnya adalah dari brand lokal Markyu. Ya, tampak di depan ada 1 juta orang. 1,5 lah. Nah, yuk kenalan dulu bosku. Bos Marcelo. Dari Bandung loh nih. Dari Bandung, Demi. Sebenarnya nama kalian dong, kenalin dulu ke netizen. Halo guys, gua Marcelo. Gue Monik. Monik. Nah, sebenarnya Markyu, baca apa ya? Markyu. Jadi Markyu ini nama kita, bro. Kan gua Marcelo Mar. Gitu kan. Ini Monikyu tau gak sih? Oh. Monik. Kalian apa? Kakak adik pasangan. Pacaran gitu. Oh. Calon suami istri sekarang mah. Mirip ya kakak adik, jodoh berarti. Wah. Ini patut ditiru, pacaran berbisnis. Bentar, sekarang saya to the point. Sebelum kita bahas ke Markyu. Bisnis yang dilakukan saat pacaran itu bukannya dangerous ya, bro? Dangerous. Pertama-tama sering banget ribut. Terus? Stres. Tapi mau nggak mau ya. Kenapa? Awal tuh gini deh. Jadi langsung nih cerita pertama kali Markyu gimana. Jadi kita tuh sama-sama dulu kuliah di Sydney, di Australia. Kita kuliah, gua lulus 2017 ya 2018. Tapi kan kita ada visa kerja. Visa kerja. Dulu kita ambil perhotelan. Nggak nyambung sebenarnya sama sekarang sepatu. Gua ambil perhotelan, dia juga sama. Kita dapat visa kerja. Jadi kita kerja lah, gua kerja di hotel, dia juga kerja di hotel. Terus kan 2019 akhir kan mulai rame tuh, Dok, sneaker lokal kan. Ya kan? Ya kan. Lokal. Lu mantengin berarti dari Sydney? Mantengin banget. Walaupun gua nggak pakai, tapi gua mantengin perkembangan orang sampai ngantri sampai seharian kan dulu kan waktu pertama-tama kan. Terus gua juga emang suka dagang, gua juga emang suka bisnis, gua suka sepatu. Dia udah deh, gua 2019 akhir tuh mulai gambar-gambar, mulai sketsa. Mulai sketsa. Akhirnya 2020 Februari rilis lah, gue open PO sepatu yang ini nih, yang pertama nih. Ini tapi yang udah dimodifikasi, udah diperbaharuinya. Beginilah ya kurang lebih classic white. Jadi padahal lu nggak bisa desain? Enggak, gue gambar literally di kertas. Kertasnya juga kertas bekas amplop tagihan listrik. Terus habis di itu apartemen. Garapnya, nah gue selama 1 tahun, 1 bulan Markyu berdiri, kita sama sekali nggak ada di Indonesia. Jadi semua via WA, komunikasi vendor, komunikasi sama staff packing, yang mana juga udah staff di resto yang udah ada, punya keluarga. Semua ngonten, balas chat, komunikasi vendor, apa semua, gua nggak megang. Gua literally via WA aja, jadi kalau WA down, suwe. Jadi gua bener-bener semua jalanin dari jauh. Kok bisa ketemu Monik? Dia 1 Juni sama gua. Tapi gue di kelas, dia lebih tua. Terus habis itu dibagi tugasnya gimana? Awalnya semua gua. Jadi gua nge-involve Monik kenapa? Karena ini kita Markyu tuh pure nih, uang kita berdua nih. Karena kita kerja di... Oh, lo berdua in charge di soal Iya. juga, terus? In charge uangnya doang awalnya tuh dia mah. Jadi gua jadi pakai uang tabungan kita lah. Uang tabungan. Udah deh kita coba, gua minjem uang dia. Sebenarnya sih minjem awalnya, mau minjem uang dia. Jadi semua gue yang kelola awalnya tuh selama 1,5 tahun pertama. Makanya sendiri tuh karena gue nggak expect dia involve kan. Ayo dong Mon, maksudnya ya kamu bantu dong, bantu mikir gimana dong, bantu mikir desain kayak bantu apalah gue bilang kan. Terus? Ya dia selalu bilang, enggak, aku mah nggak mau, aku mau ngejar karir. Ya kan kamu gitu ya. Itu tahun berapa tuh? 2020. Terus? Awalan, 2020 awalan. Ribut terus. Ribut terus setiap kali ngomongnya Markyu, nggak ketemu jalan. Terus? Tengahnya. Tapi emang nggak mau kan. Enggak juga. Le mineralnya kesini. Mana le mineralnya? Iya, kalau haus le mineral. Benar. Sehat. Le mineral. Yes. Sehat. Thank you. Terus gimana?
Nanti lah detailnya. Enggak, Nanti. gua yang penasaran lebih ke topik ini sih. Yang mana? Bisnis pacaran tuh beresiko ya. Beresiko. Apa yang membuat kalian akhirnya, kalau dari Monik, apa yang membuat kamu akhirnya yakin untuk involve duit di sini? Padahal tahu bahwa takutnya kalau putus, kalau Iya. nikah enak ya. Maksudnya kalau udah nikah tuh kan dah untuk sakral ya. Iya, Soalnya kalau benar. putus tuh kita tahu kalau pacaran putus tuh kan sering bermasalah, Nah, ini duit tuh. dibahas, terus nanti lanjut apa nggak bisnisnya. Iya. Kenapa kamu memutuskan akhirnya Iya, Mon. involve ke bisnis ini? Awalnya tuh aku pengen support Marcelo aja gitu. Aku tahu emang Elo kan orangnya entrepreneur banget kan. Ah. Kalau aku kok emang orangnya kayak emang pengen ngejar karir lah di kerjaan gitu. Aku pengen pure support Selo gitu. Terus kita juga pengen lah merintis dua-dua bareng gak sih? Maksudnya kita goals ke depan kan kita maunya merit ya. Nah kita mau merintis bareng-bareng sama-sama berdua cari duit bareng gitu. Pure dari kita tanpa orang tua gitu kan maksudnya. Jadi ya udah akhirnya aku itulah invest lah gitu buat Markio segala macam. Nah, aku kenapa memutuskan sekarang pengen? Tadinya aku masih pengen mau cari kerja ya. Iya. Pas masih pulang Indo aku pengen cari kerja Itu kan dulu Markio kan tuh. pertama kali tuh Februari 2020. Terus 2021 Maret kita balik ke Indo tuh baru karena anjir gua hampir ditipu vendor nih. Nggak bisa nih gua dari jauh nih, gua nggak bisa nih gua harus. Itu pas itu masih invest doang, nggak? Belum info. Oh, bener. Masih Belum, pasif. belum. Masih pengen cari kerja. Terus Masih pengen. cari keputusannya? kerja. Terus saat itu juga Markio juga belum gimana dok, sehari paling 3-5 kiriman tuh sehari itu. Terus ya udah gua 2021 Maret kita pulang karena visa juga udah mau habis nih bulan Juni. Kita extend atau kita pulang dulu deh, kita coba deh. Kalau ada jalannya ada jalannya. Iya, benar. Akhirnya kita Benar, pulang, si Monik ngekeh, gua mau kerja, oh, pas kerja. itu Maret masih mau kerja. Mau kerja, dia bilang, gue sih mau kerja. Gue bilang ngapain? Ayolah kita bareng-bareng maksudnya. Daripada gua nge-hire orang, mending ya lu sama gua, ngerti gak sih? Akhirnya terus kita bikin kayak dulu di dalam tanda kutip Set waktu lah, set waktu. Oke, gua kasih dia 6 bulan. Lu 6 bulan lu cari kerja. Coba. Kalau keterima, ya udah berarti Tuhan berkata lu kerja. Gitu. Iya. Terus Dia tuh CV-nya mentereng dok. Dia mau di hotel, dia mau karir office job, Oh. itu CV-nya bagus. terus Kalau gue jadi si bos nih gue perusahaan, gue pasti nge-hire. terus. Dia nge-hire banyak, nggak ada satupun yang ngehubungin. Oh, berarti emang takdir. Takdir. Berarti baru bulan Agustus baru ke Agustus Markio. baru full, bener. Terus kan yang background check ya. Jadi kalian berdua kan di bidang hotel dan lebih ke marketing dan Hotel sih lebih tepatnya, nggak ada Hotel. marketingan. Hotel management. Hotel nah, management. ketika akhirnya bergerak di bidang sepatu yang sesuatu fashion ini kendala utamanya apa? Awal-awal sih kendala utamanya komunikasi sama vendor ya, vendor Itu. itu di Bandung tuh. Surveinya gimana? Kan kalian nggak ada pengalaman Semua di sini. literally nggak ada pengalaman nih, sorry. Hah? Nggak ada pengalaman yang mana? Nggak ada pengalaman untuk ngecek vendor dan yang Iya, kita semua bener-bener dari video. Jadi dia nge-WA-in, nih bos, material mau yang mana? Kamu ngontaknya dari mana? Nah, gua sering tuh sekarang gua puji Tuhan ceritanya banyak teman-teman brand lokal juga yang mungkin lagi ngerintis, banyak tuh nge-WA. Oh, padahal Kok kompetitor. minta jangan dibilang kompetitor loh, teman-teman lah, kita Oh, sama-sama di dunia gitu. ini. Terus mereka banyak tuh bagi share itu info vendor dong. Gua kurang suka kalau lu langsung orang nggak kenal langsung minta info vendor dong. Nggak mungkin. Lu nyari lah. Gua juga nggak ada apa-apa. Gua nyari pakai hashtag nih guys ya. Buat kalian yang mau belajar berusaha, please jangan males di Instagram tuh semua ada. Itu ya hashtag konveksi sepatu, Ada? hashtag vendor sepatu. Itu melimpah ngejerejet bahasa Sundanya. Oh. Jadi gua dari situ Bandungmu mana sih? ngejerejet. Jeret itu artinya apa ya? Orang Jawa. lu. Berderet lah kayaknya Oh, berderet. Nyong, kamu main HP terus. Kamu penerjemah. Ngejerejet. Nah, terus Ya gua juga ketemu vendor dari situ, dari IG. Ya kayaknya oke nih si vendor ini nih dari foto-fotonya sih kayaknya sepatunya oke. Ya udah gua chat, akhirnya kita bikin kita mulai bikin pertama sepatu classic white, terus bikin slip on corduroy, terus gue bikin yang model yang Tova yang ada dapat mainan. terus Yang pertama, maksudnya oke ini vendor tuh kualitasnya oke. Tapi- Tahu dari mana kualitasnya oke? Gue nggak pernah megang kualitasnya bro, tapi tahu dari mana? dari video aja. Kelihatan sih build-nya oke, kelihatan build-nya oke. Bisnis pandemi banget ya. Bisnis Iya, pandemi, bener, oh ya bisnis pas saat pandemi, itu iya. kan lagi pandemi juga, jadi kita kerja di hotel sama-sama di rumah kan. Terus Ya udah jadi gue bisa. ada itu waktu vendor untuk- yang udah fix ini, gokil. Itu belum, itu waktu masih di Bandung. Terus ada? Baduyut. Akhirnya gue udah
gue udah sayang malah sama vendor ini, gue udah nganggep dia sahabat gue. Terus. Gue bener-bener udah nganggep dia sahabat, karena gue literally, gue tiap hari teleponan sama dia ya. Terus? Sampai jadi kayak pacaran. Gue udah percaya banget sama dia, akhirnya kita berani lah. Kita awalnya tuh modal kita paling 2 juta dok, percaya nggak lo? Marky pertama modal 2 juta, karena kita open PO doang. Kita bikin sampel, 500.000 bikin sampel, photoshoot, minta tolong temen, open PO, bayar endorse ke media-media lokal, 200.000 per post. 3 akun, 2 juta lah. Mulai dari situ dapat 70 PO. Dari situ digulung, nggak sama sekali nggak nambah tuh saat itu tuh. Terus? Modal 2 juta digulung, tapi untungnya kita kan ada pekerjaan tetap. Jadi kita nggak bergantung sama. nggak nyentuh tuh uang perputaran bisnis tuh. Kita nggak sentuh. Terus akhirnya singkat cerita, gue udah seperti sama vendor ini. Tiba pas gue udah mau masukin uang lagi nih, gue mau bikin si Marky Bakery tuh yang packaging kayak kue, gue masuk uang banyak tuh, karena gue oke lah kita mulai mau naik kelas ya, lalu kita masukin 50 juta tuh, hilang dong. Kenapa itu hilang? bener hilang, nggak tahu 5 hari gue chat hilang, di chat di telepon semua nggak aktif. Uangnya balik ya? Mau gimana dia hilang? Gue masih positive thinking, cir apa ini orang kena covid gitu kan lagi zaman covid ya, apa ini orang kecelakaan HP-nya dicolong. Gue tuh masih positive thinking, gue polos, gue baik. Terus, aduh Tuhan, gue berdoa, ini gimana? Tapi gue masih percaya lah, ini orang kayaknya nggak mungkin kabur kan, gue udah kenal, gue rasa tuh gue udah kenal. Bener hilang 5-6 hari, nggak ada kabar. Akhirnya gue minta tolong ke nyokap. Ada, oh iya bu, maaf katanya, minggu depan beres. Minggu depan kan itu lagi, nggak ada sama sekali. Wah itu gue stres banget tuh, gila uang gue 9 digit, lu bilang tadi kan, 9 digit, ratusan juta, 150 lebih tepatnya. Untuk berapa ratus pasang sepatu tuh udah hilang aja gitu, gila gue stres banget. Terus akhirnya gue berdoa, udah Tuhan, gue bilang itu bener-bener lu ibarat sih udah jatuh ketimpa tangga, udah mah hilang pekerjaan, hilang pekerjaan, covid kan, terus duitnya ketipu tuh udah bener-bener, maksudnya keringat kita kan, belum ada air mata dulu mah. Terus itu bener-bener gue stres banget. Akhirnya gue di situ gue jadi mendekatkan diri lah sama Tuhan. Gue berdoa, Tuhan, kalau misalnya Tuhan udah izinkan ini terjadi, pasti Tuhan akan bantu biar masalah ini selesai, cari jalan. Terus gue berdoa, terus gue saat teduh tuh jadi kayak berdoa lu denger lagu-lagu rohani gitu. Gue terus ada ini satu lagu yang bener-bener gue sampai sekarang gue sampai merinding nih, kelihatannya pakai jaket Marky soalnya. Ada di Tokopedia guys. Sempet lo sales asli. Sempet ya. Iklan. Terus. Ada Tokopedia. Tokopedia ya. Terus, gue ngomongnya terlalu cepet sih? Apa? Ngomongnya terlalu cepet nggak? Enggak, udah cukup. Terus. Oke. Terus, gue ada satu lagu tuh yang pas gue lagi, gue stres banget, gue sampai nangis men. Gue sampai nangis. Sampai, aduh Tuhan, terus ini salah satu lagu. lagu. Pakai Marky juga? Hah? Gue kan nggak punya Marky. Gue kan nggak punya Marky. Gila nangis kenapa pakai Marky juga. Gue kan nggak punya udah. Terus lihat di Tokopedia. Kenapa pakai ini kan? Kalau aus minumnya. Lemon lah. Lu aja ya bos, lu yang bos ya. Gue yang jadi kameramen. Pokoknya gue sampai nangis terus gue doa terus gue denger satu lagu rohani tuh yang gue udah sampai merinding terus dijual. Oh belum. Kan nikah tadi kan? Dia kan sih? Kan merinding katanya nggak kelihatan, dijual jaket Marky di Topet. Udah, setelah itu udah. Oke Kak. Terus pokoknya ada satu lagu yang gue bener-bener ngena banget tuh, gue pegang teguh banget. Ada liriknya gini nih, gue terjemah ke bahasa Indonesia. Ya gimana ya? Gue percaya akan ada satu hari di mana gue akan ngeliat ke belakang. Terus? Dan gue bisa katakan Tuhan ada di situ. Terus? Untuk gue. Jadi apa? One thing I know, that down through the years, I look back on this moment, and I can see your hands on it, and know you were here, ngerti kayak gitu kan? Itu gue kayak, aduh, ya gue aminin banget. Tuhan, gue sambil nangis, gue aminin banget, gue yakin pasti gue akan ngelewatin ini dan gue akan bersaksi, maksudnya bersaksi, gue akan bilang, gue bisa lewatin masalah itu. Terus besok datang 150 juta ya?
Enggak dong. Oh enggak. Jelas enggak ada. Kok kira Sultan enggak ada. Itu gue stres banget, Terus stres banget, tapi gue percaya tuh Tuhan pasti tolong lah, gue bilang kan. terus Wah gila, gue stres banget. Terus? Akhirnya karena dilihat udah nggak bisa sama orang tua gue, dibantu. Akhirnya kita minta tolong lah, kita minta tolong orang. Lu samperin deh setiap hari si vendor itu. Akhirnya vendor itu bapaknya bilang, oke lah gua tanggung jawab, tapi gue minta dilunasin ya. Jir gila, udah uang gue dibawa kabur. Pegotiau, minta lagi setengahnya. terus Tapi gimana katanya, uangnya udah habis soalnya dipakai anaknya katanya. terus Wah anjir, kita mikir. Ya udahlah, nggak apa-apa kita lunasin, tapi tiap hari disamperin, ngerti nggak? Terus? Kontrol. Akhirnya setelah sekitar bisa berapa berapa bulan? bulan tuh? 4-5 bulan lah, 5-6 bulan mungkin deh. Akhirnya beres coy, gila. Mana sepatunya? Yang itu yang belakang tuh. Ini coy, ini. Oh, itu sepatu penipuan. Ini sepatu dulu tuh. Gua nangis coy. Sepatu penipuan. Sepatu penipuan. Ternyata jadinya bagus juga. Dia nggarap ini juga. Kualitasnya sih oke, kualitasnya sih bagus emang. Iya bagus. Tapi gelo. Oh. Senornya gelo. Berarti ini rugi dong ini tuh kayak. Tapi ya masih oke sih kan, akhirnya beres kan. Akhirnya beres kan. Ini sepatu. Terus akhirnya ganti. Habis itu dari ini terakhir pakai vendor itu. Ini tuh harusnya gua kan rilis April 2021. 21. Gua rilis April 2020. Gua nge-scroll IG story gua tuh bilang coming soon August 2020. Anjir. Gua tuh udah ngasih teaser August 2020 anjir. Nggak jadi nyong. Nah terus Bete banget. nah akhirnya pindah vendor. Akhirnya gua pindah vendor. Tapi bener, lu percaya nggak sih Dok, semua masalah tuh membawa kebaikan. Terus? Ya kan? Jadi dari Ternyata kong kali kong vendornya nih sama Kokil enggak gitu. Kan jangan konspirasi nih. Udah aman bro. Oke siap, gue tackle larang. ya bener juga ya. Iya. Woi, Mas Agus lu. Terus Kokil, ketemu Kokil di Itu hashtag lagi. oh hashtag Gua lagi. cari hashtag Tapi lagi. memang kalau aku kemarin sempet tanya-tanya sama Mavin ya. Ya, Katanya kamu yang pas Ramadan kemarin kamu yang blokade semua ininya ya. Sampai dia nggak bisa masuk. bohong sih maafin. Emang sih sebanyak itu ya? Sebanyak itu? Ya, alhamdulillah puji Tuhan. Ya lumayan lah Dok lah. Kita bisa bilang lebaran pertama yang kita ngerasain masih udah kerasa nih. Berarti jalannya itu ya, remuk juga ya, ada ketipu. Nah, Udah jelas. sekarang dengan teknik kalian yang seperti ini, aku pusing tuh adalah kalian kan kalau menjual beberapa, nanti dicek detail ya. Kalian kan jual sepatu ya. Kenapa sih harus ada storyline kayak ada kayak mainannya terus dikasih hadiah toys? Kenapa sih? Kenapa harus seperti itu? Kenapa kan cuma jual sepatu? Kenapa? Jadi gua tuh Ini ide dari mana? Kan kamu orang hotel kok tiba-tiba ada kayak benar. gini-ginian. Jadi gua tuh pengen sepatu gua ada nilai plus poin. Nilai plus poin ya apa ya? Ya udah. Unique selling point-nya. Unique selling point-nya, customer experience-nya. Jadi awal kita mau bikin packaging-nya berkonsep yang unik-unik lah, lucu-lucu lah. Itu ide lu berdua? Ide gua. Terus Itu ada ide gua. yang desain lu juga? Ini suruh dede gua. Gua sengaja bilang dede gua gambarnya jelek, biar kelihatan gambar anak-anak. Padahal dia pintar sih. Thanks Mario. Terus ya udah terus gua mikir Nggak dibayar lah ya Ade ya? nggak dibayar. Diberi kasih sayang. Orang Jangan tua. amat gua. Dibilangin kamu sih aja sama Bangsat sih gue pelosot dulu ini gue bacok sih. Udah, Ini udah juga ya, yang udah gambar yang dede desain, gua nih, udah bagus yang banget. desain dedeknya nggak dibayar. Terus temen lu yang foto-foto juga nggak dibayar. Ucapan terima kasih. awalnya segitu sih, lama-lama dibayar juga lah. Kasihan juga lama-lama. Dalam hati temen lu anjing nih bangsat ya orang ini. Jadi semua ucapan terima kasih ya. Dan Awalnya gitu, terus ya udah. Nilai unique selling point-nya ada. Awalnya gue pikir ya udah gue daripada gue jual sepatu basic kayak sepatu pakai box free review paper gitu. Terus ada surat-suratan basic. gitu. Jadi gue gimana biar gue unik, ya udah. Gue nggak tahu kenapa gue kepikir bener-bener tengah malam tuh pas COVID. Gue kepikir tuh ya udah gue bikin sepatu free mainan jadul. Gue nggak tahu ide dari mana. Jadi terus kan biasanya kalau lu beli sepatu kan lu dapat surat kayak thank you for your support, greeting card gitu-gitu. Enggak man, ini gue bikin cerpen. Halo kak, perkenalkan nama aku Tova. Ini yang buat cerpennya kau? Gue ngetik tuh. Hebat juga ya gue. Terus ini dapat mainan jadul bro. Jadi kalau kita seangkatan, lu kalian kenal.
Kalau anak Enggak, Mas, lu kayak gini nggak belajar dari siapapun. Nggak. Ini namanya kalau di bidang brand sih namanya value ya. Jadi Value, ada value dan value itu kan meningkatkan hubungan antara customer dengan seller. Sehingga customer akan selalu ingat bahwa kalau gue beli Marky selalu dapat bonus. Apalagi kalau generasi 90 dan 2000, di zaman dulu kita kan sering pakai mainan gini dan kalau beli apapun kayak sepatu ada hadiahnya. itu gue setelah itu gue baru sadar. Itu lu Home berarti pad itu kan dulu begini ya. Oh ya, berarti lu ngide dulu baru sadar nih ada ilmunya. Bener. Nah, ilmunya ya. Bener. Segitu sakti coy. Hikmat namanya. Jadi ini namanya unique selling point. Tadi aja dibilangnya nilai plus, enggak, itu namanya USP. USP coy. USP. Jadi dan ini modelnya harga segini tuh tetap untuk gini deh, untuk packaging aja. Budgetnya bisa berapa dari pembuatan? Kalau Biasa kayak gini? biasa kalau ada begini begonoan, ya harga jualnya dinaikin juga lah, menyesuaikan. Tapi tetap respon marketnya gimana? Yang pertama sih rame, yang pertama sih boom tuh. Begituan tuh pertama kali adanya si artikel Tova yang pertama kali itu, ya vendor pertama itu tuh pakai Kodoro sama ada sweat hijau tua. Ya ini udah seri baru nih, seri baru. Ya yang gua bikin restokan malah biasa aja. Ya sudah, itu kita mencoba coy. Oh gitu. Gitu, tapi ya sudahlah gitu kan namanya mencoba kan. Tapi ini pertama sih boom sih, pertama nge-boom. Pas kita nge-restock nggak se-boom yang pertama, tapi ya sudah karena ada sisa box dok. Daripada dibuang mending gue restock lagi. Jadi restocknya karena bukan customer mau, karena Bener. ada sisa box. Karena ada sisa box. Bener itu bener. Gue gak paham sih soal kayak gini. Apa mau diapain sisa box? Terus habis Ada itu 130 pertanyaan gue biji. yang berikutnya ya. Sistematika lu ke depannya nanti mau gimana? Lu kan udah kayak gini. Pas gue lihat lu masih pakai default. Lu Ya. nggak pengen molding sendiri atau sekarang kan lu membuat berdasarkan yang lu pengen. Adakah perkembangan ke depannya lu mau target kayak apa? Apakah ada R&D baru atau memang pengen kayak gini aja? Kalau soal molding outsole ada pengen sih, tapi mungkin bukan yang prioritas. Kita lebih prioritas sih kalau ada kesempatan sih kita pengen tuh explore soalnya jangan vulcanize lagi, tau gak sih dok, kayak Oh. bikin model lain lah, ngerti sih kayak Oh, model running kayak model apa kayak Bukannya mahal ya? ya tapi menurut gua sih daripada bikin outsole mending eksperimen kayak gini nih. Takutnya nanti yang suruh buat adik lu lah gitu aja. Oh iya, nanti Terus juga. ntar adikmu kudeta loh, terus buat brand namanya Qmar. Ya kita nggak tahu ya. Iya. Terus habis itu Nah, ya, ada apa? lagi rencana ke depan? Rencana ke depannya tuh nanti kan gue tinggal di Bandung nih, semuanya ke Jakarta, Kelapa Gading. Oh nggak di Aussie lagi? Enggak. Penjatuhan kita udah di sini deh. Terus. Betul, ada jalannya di sini. Jadi rencananya sih mungkin kalau tahun depan atau 2 tahun lagi gue pindah ke Jakarta. Kan sekarang Marky kantornya di Bandung. Kantor itu maksudnya tempat packing, gudang. Enggak, gua mencurigakan lu ngomong kantor. Kantor lu gimana? Apa definisi kantor buat lu apa? Ya, kalau lu yang ngomong nggak percaya. Loh. Ini asal lu tahu dari semua perusahaan ini tipikal orang ya benar-benar kalau bisa dihandle sendiri-sendiri. Iya, benar. Apapun modal yang sekira-sekira, apapun yang sekitarnya bisa dimanfaatkan. Nggak boleh ada barang tersisa. Oh iya. Kalau bisa budget minim, kenapa harus budget gede? Ya. Jadi gue tanya, definisi kantor lu apa kantor? Garasi. Jadi gua sama bokap gua tuh kita ada resto. Nyawa ruko 4 lantai. Nah kan bener kan kantor kan? Lantai 1 dan 2 Sisa resto. tempat di resto. Lantai 1 dan 2 resto, lantai 3 kitchen, lantai 4 kosong tuh. Anjing. Ya udah jadi gudang. Gudang pak kantor. Nih sumpah ya. Ini Tapi kalau- ada meja, Dok. Nggak, filosofi lu sebenarnya lu belajar ilmu bisnis dengan itu namanya kalau di teori bisnis adalah untuk meningkatkan income ada 2 cara. Ada yang namanya kita benar-benar double the income dengan cara kita meningkatkan quantity atau kita ads. Ya. Tapi lu meminimalisir ads tapi lebih ke meminimalisir expense. Enggak juga, kita ads juga, gua nge-ads juga tuh. Tapi pengeluaran lu Pengeluaran minimal. juga. Gaji kalau- pegawai jangan lu bayar Enggak, exposure lagi. Enggak. Gaji pegawai oke. Gaji pegawai oke Tukar kan. lagi ya bro. Enggak, gaji pegawai oke. Jadi lu prinsipnya malah lebih ke employee itu malah lu layak. Layak, kita memanusiakan manusia banget. Kenapa? Kan kalau kebalik yang UMKM yang rata-rata industri ada yang bahkan employee-nya yang pas-pasan tapi buat budget brandingnya double. Yang lu kebalik nih. Kantor seadanya. Kantor seadanya, karena dirasa cukup, gua nih ya, gua punya prinsip nih, sorry nih kalau gua salah nih ya. Tapi gua punya prinsip begini,
gue rada gimana tuh, rada agak gimana tuh. Lihat kalau misalnya brand, misalnya mungkin bahkan baru, tapi mereka ada idealis tinggi. Gue Idealis tinggi itu langsung punya kantor gede. kalau kantor ketinggian mungkin, gue harus sewa admin, gue bayar admin, gue pakai admin, gue pakai konten, gue semua gue serahin ke agensi. Kalau misalnya lu udah, Itu padahal baru awal. kalau misalnya lu udah lumayan nih, oke lah. Tapi kalau misalnya lu masih, ya ngerti gak sih? Masih startup masih, lah. masih startup, masih merintis, dan lu udah mulai, lu udah head on begitu. Aduh guys, maksudnya mending uang lu puterin buat nambah barang nggak sih, nambah barang terus endorse dokter Tirta nggak sih? Gitu kan daripada Nggak bayar gua anjing endorse lu. nggak, ini baik ini support lokal asli ini. Makanya yang gua heran tuh adalah jarang-jarang kalau di anak muda itu kan sekarang tipikalnya kan lu udah jawab kan, pengusaha yang muda baru merintis Iya. setahun, Mereka cari idealisme. laganya langsung punya kantor, admin, dia pokoknya autopilot. Iya. Lu melakukan antitesisnya semua. Sisa tempat resto. Jadi kalau kalian sekarang video ini tayang, ngechat jawab pasti gua. Oh lu admin Sama ya? saya. Gua admin sampai Berarti sekarang. lu, Kamu nih, lu kamu berdua nih. owner tuh saham. Jadi invest juga, ngurus produksi ya, Produksi. Iya. desain tangan. Semua. Jadi pegawai total berapa? Jangan-jangan pegawai yang lu bilang pegawai itu duya gitu. Berdua doang berarti? Enggak, berapa total? Enggak. Sama tim berapa? Soalnya panas, gua nggak pengen keringetan. Berapa? Ya 5 mungkin dah. 5 tuh Mereka sama packing adik doang. lu, sama bokap lu. Nggak dihitung lah. Adik gua nggak dihitung. Adik lu nggak? Adik yang gitu. Adik gua nggak dihitung. Kudeta dia biar Adik gua nggak dihitung. kiumar gitu. Jadi lu Monik, pegawai itu yang satunya 3 ngapain? Packing semua. Cuman tau packing. Packing langsung, emang berapa sih per bulan sampai packingnya 3 orang? Ya lumayan lah. Ya lumayan kali buat beli kerupuk mah ya. Tuh kan nggak mau ngomong kan? Tuh, tipikal konvensional. Lu belajar ilmu ini dari mana? Sendiri atau gimana? Atau dari? Sendiri. Learning by doing. Oh, Learning by doing. iya sih, kelihatan. Yang lu share tadi itu sebenarnya sudah menyerempet ke ilmu bisnis ya, tapi lu belajar Learning by sendiri doing. semua. Nah, apakah kedepannya sejauh dari respon market, apakah mungkin lu membuat sebuah toko offline atau? Nah, tadi kan gua ada ngomong tuh belum beres. Kan mungkin 2 tahunan lagi gua pindah ke Jakarta nih sama si Oh iya itu. sama si Monik. Jadi si Markyu, si gudangnya semua dipindahin lah ke Jakarta kan, karena harus ada kitanya juga lah gitu kan. Jadi ya mungkin di Jakarta di Kelapa Gading mungkin sewa ruko, bawahnya Restoran juga? enggak lah kayaknya. Pusing F&B men. Enggak. Sisanya enggak. kayak benar. Sudah ada. Udah ada. Udah ada. Ini bener-bener Markyu doang. Ini Markyu doang. Karena kita butuh ruko buat packing. Lantai 1 daripada nggak kepake, ya udah bagusin aja biar jadi store. Oh, buat workshop atau Buat workshop experience store. Jadi kalau orang nanya store di mana atau apa, ya kita ada. Walaupun sekarang kan online ya Dok ya. Walaupun gue yakin tuh semua yang maksudnya brand sepatu lokal gitu pasti salesnya online, walaupun mereka punya store tuh pasti salesnya online. Oh, lu udah bisa jawab, bahkan belum gue jawab. Kenapa lu yakin online? Pasti itu 1000 juta persen banget. Nggak tahu kenapa, tapi bener kayak Lo- bener-bener zaman udah berubah nggak sih? Iya. Coba kata lu Monik, dagang gimana? sekarang di e-commerce Tokped. E-commerce dong, ada di Tokped dong, nomor 1. Wih, baru di. Alasannya apakah dulu WA? Transaksi dulu by WA. Sekarang kenapa by Tokped? Harus ada lah karena kan memudahkan Dok ya. Dulu tuh gue main Kaskus. Dulu pas gue SMP tuh gue jual sepatu KW. SMP tuh gue di Kaskus. SMP jual sepatu. SMP jual sepatu KW. Lu main Kaskus nggak Dok? Dulu. Main gua dari 2009. Gua cendol udah sampai 2 bar. Gila lu anak SMP. Karena dede gua anak SMP taunya Bocil main game 2 doang. bar jual KW ini ternyata. Nih kalau ketemu Sumpah. kita hajar. Sumpah coy. Jangan lu yang penipu jual Jordan KW. Enggak. Yang kalau loncat ngangkang. Enggak, benar. Jordannya kan. Gua tahu tuh yang begitu. Itu yang di post sama USS yang Jordannya pokoknya gede banget. Fuck lah. Ntar kok ya era tuh terus jual satu KW terus experience-nya apa? Gua lupa ngomong apa Ya Tokped, kenapa gede Tokped? Bener. Kan zaman Kaskus tuh ada namanya rekbar tuh pakai panda. Ya itu kan nipu. Oh ini Bu ya terakhiran ya? Iya, anjir tuh ada deh. Black Panda bener. Black Berarti Panda, dia Black orang Panda, awas. bener. Orang SMP, anak SMP banget. Ini. Bener. Dulu pakai si panda-panda tuh gue inget tuh.
dulu juga customer gue pada maunya pakai si panda-panda itu. Akhirnya nipu ya? Oh, akhirnya nipu gelo. Terus sekarang makanya sekarang Tokped. sekarang udah zaman sekarang ya marketplace makanya orang juga takut ditipu kan sama seller kan. Tapi ya iyalah masa gua nipu atau official store, gua nipu. Oh, udah official store? Cerita enggak sih, gua enggak milik official store. Karena ada bagi hasil ya kan? Lumayan coy. Lumayan coy. Tokped tolong ya, ini dibujuk buat official store, salesnya gede loh, ngeselin nih orang nih. Terus gak aku tanya langsung to the point, ini apa ini mau? Bentar dulu. Terus kita promoin Tokped dulu dong, kita promoin Tokped dulu. Ya, promoin Tokped, ya oke, promoin Tokped. Ya, Promoin Tokped dulu. siap. Promoin Tokped. Ya sekarang harus ada marketplace lah. Terus apa lagi harus di Tokped non? Nah iya, terus kamu ngomong enggak? Ini kan ditanya. Enggak, ini enggak jawab ini aja. Jawab ini. Jawab ini deh. Ini kenapa ini apa ini? Oke, jadi tuh gua kan pertama kan bikin PO tuh. PO yang klasik white yang pertama tuh. Yang pertama kali banget. Dapat 70 pair. pairs. Terus Packs tuh F&B. iya F&B. Ingatnya piring doang. F&B hotel Packs tuh. Ya udah kebiasa. Iya, terus ini 5 70 tahun. pair. Terus ya dapat 70, terus gua nanggung deh, gua PO ke vendor awalnya cepet deh, gua bilang kan 30 jadi ada stok ready. Nggak laku. Nggak laku nyonggol, puyeng coy. Udah sebulan 2 bulan gua tungguin kok nggak laku, padahal di sana oke juga kok maksudnya. Ya, bagus lah, bukan oke. Terus gua mikirkan, ini gua gimana nih, gua ada sisa 20 pieces tuh. Gua ada sisa 20 pieces, sebulanan lebih tuh nggak laku tuh, yang nanya aja kagak ada, padahal fotonya apa udah oke menurut gua kan. Terus gua nggak tahu kenapa bisa kepikir, apa gua lukis batik ya? Yang lukis ya? Dari orang. Tuh kan pikiran. Semua tuh Orangnya lu bayar pakai terima kasih juga. enggak, bayar. Mahal lagi itu. Mahal, terus? Terus gue nyari di Instagram juga, semua literally semua di sana karena gue lagi di Sydney. Terus ya udah, gue cek kan, ini gue mau bikin, gue mau ngelukis sepatu batik tapi banyak nih 20 pieces, bisa nggak? Bisa. Ya udah, akhirnya udah produksi, baru barang sisa dok. Barang sisa yang udah mati dalam tanda kutip, gua kasih dead stock, gua kasih edit value. Terus gua pasarin 5 menit, habis kan 20 pieces. kalau dijual harga? Cuannya sih sama sebenarnya sama yang pertama, cuman nambah tuh karena bayar jasa lukis doang. Nah, jadi itu namanya branding, Mas. Branding mas. Branding. Itu yang dia ceritain. Branding. Bukan branding mas. Gua kira branding mas. Jadi gua kira branding mas atau? Nah, kalau kamu lihat ini kan sebenarnya itu adalah sepatu putih biasa, ya Biasa. kan? Kalau orang beli itu tidak ada value-nya, tidak ada sesuatu yang bagus. Bagus juga sih kalau Markio makanya. Maka dia menambahkan sebuah nilai, gimana ini jadi keren. Maka Yoi. di rebrand. Kalau orang logo kan rebrand itu nggak hanya logo, di rebrand lah atau dikemas ulang, dilukis, ditambahkan batik, di mana ini menambahkan seni. Value-nya itu adalah batik dan kekasannya. Di mana kan ini namanya, lukis loh, Dok. iya tahu. Tahu loh. Di mana gambaran manusia kan tidak akan pernah ada yang sama kan. Nah, akhirnya ya itu menambah nilai lebih dari branding produk ini jadi laku. Yoi, Itu memang harus putar otak. Apa yang lo lakuin tuh adalah strategi supaya barang lo laku. Memang pengusaha harus kayak gitu. Nah, ini kan yang terakhir ya. Terus kan udah tahu nih perjalanan Markio. Lo udah pengen buat toko, terus lo juga akan modifikasi Micol ke depannya. Sales online tidak dijawab, katanya cukup buat beli kerupuk. Kalau di Bandung Pixet namanya, keripik setan atau seblak. Ya, Pixet. Lo sebenarnya Sundanya tinggal di mana sih, bro? Gua sebenarnya di Taman Sakura, di Sakura Hatta, tapi daerahnya dari Pasir Koja lah. Jadi kalau Lu kalau ngomong nggak lihat muka, orang taunya kayaknya ganteng. bukan Cimahi mepet ya lo ya. Suwe. Jatinangor. Suwe. Bukan apa, masalah orang-orang, maksudnya teman-temanku cowok ya, yang memang di Cimahi atau di Jatinangor atau di KBP Padalarang, logatnya gini semua, bos. Orang Bandung memang begitu semua, Dok. Enggak ada yang bisa tetap, enggak semua. Sumpah ini sudah banget. Kalau ngomong sama gue bahasa Jawa, udah hancur nih, nggak nyambung. Padahal gue udah lama di bule ya, nggak jadi bule. Itu tetap berarti. Suwe. Suwe itu. Untung tidak tinggal di Bekasi dia. Logatnya jadi gini. Jadi ngap. Kadit. Skui kadit coy.
Kamu nongkrong di Bandung juga pakai Axeon Yamaha itu atau Mio Bear gitu kan? Enggak, terus pertanyaannya, aku lebih pertanyaan gini, kamu bener-bener punya privilege sekolah di luar negeri, terus akhirnya itu dapat source yang lumayan banyak. Gimana kamu sebagai pengusaha anak muda memandang privilege? Nah, Monik coba. Nah, lu lah. Dari gua turun ngomong kasihan Monik cuma magic Coba, doang. Asu, coba bajingan deh kali. Coba kalau Monik gimana? Monik gimana, Saya sayang? masing-masing. Menurut kamu, pandangan kamu atau kamu punya opini nggak tentang anak muda yang punya privilege kan? Iya. Aku yang punya Iya. privilege. Gimana pandanganmu soal privilege Iya. itu? Sebenarnya punya privilege nggak masalah ya, justru itu berkat kan buat setiap orang. Cuma gimana kita menggunakan privilege itu dengan benar gitu. Kita ada kesempatan nih sekolah di luar negeri, kita ada kesempatan juga untuk kerja buat nabung, jadi orang tua nggak usah kasih kita duit lagi. Dari duit tabungan kita ngapain nih? Kita foya-foya kah? Kita diemin aja kah? Atau ngapain gitu. Nah dari duit itu kan bisa kita puterin lagi gitu. Nah jadilah Markyu gitu. Jadi sebenarnya privilege itu ya balik lagi tetap ke berkat, cuma gimana setiap orang gunain ya gitu loh, gimana kita bisa Wah, memutar tepuk tangan. Banget. Tadi ada tepuk tangan. Mau gua. Kayak si Morik itu dari tadi ngomong, kalau gue yang ngomong kelar nih mas. Cuman nggak tega aja tadi. Lu tuh sebenarnya jago pak untuk storytelling, memang ahli. Lu sadar gak sih bahwa untuk menjadi marketing tuh ada dua jalan ya. Yang satu memang dia belajar, yang kedua memang talented gitu. Gua talented kayaknya. Ada juga orang yang belajar tuh akhirnya nggak jago-jago juga nggak jadi marketing. Akhirnya dia sadar bukan. Ini kalau sales mau beli gitu, gue lempar kayak bolam aja gitu. Nggak, terus penentuan harga. Lu kan dengan melihat trademark lu salah, aduh ya Allah. Lu tuh maksudnya semuanya berdasarkan feeling dan ternyata tepat semua. Lu nentuin harga gini gimana ceritanya? Cara menentukan harga jualnya gimana? Nah jadi Markyu tuh emang kita nyasarnya tuh bukan yang mid low, kita nyasar lebih ke mid dan mid high. Itu namanya low end dan high end, Yoi, makanya coy. middle end. Yoi, coy. Iya, itu di kuliah ya. Di kuliah, Nah, ya. aku luruskan. Jadi biar keren nanti kalau ngomong next mid high. Nah, nyasarnya lu pengen yang high end ya, segmen A atau B gitu. Oke, Nah. tapi yang terlalu high end juga nggak, itu kan B yang- plus berarti. Oke, ya begitulah. Jadi awalnya gitu sih, awalnya emang mau ngincer karena bukannya gue mau cuan gede doang, tapi karena HPP-nya juga tinggi, maksudnya beda lah, maksudnya Tuh kan kayak logat sudah keluar kan HPP-nya tinggi. kayak Nggak, beda lah. misalnya menentukan enak, harga apa-apa. jualnya ya dari Mungkin begini, mungkin gue nggak dari lu kan nggak ada basic bisnis, lu nentuin harga jualnya gimana? ya gue ngeliatnya kompetitor kurang lebih berapa kan. Gue tahu nih HPP-nya berapa, oh kompetitor jual segini, karena mungkin HPP gue lebih tinggi nih kayaknya. Udah gue berani deh gue naikin lagi. Terus packaging gue bagus maksudnya. Ya itu unique selling point di Coba packaging. Mas Ingok. Nah, tuh minta tuh. Nah. Thank you. Ini yang apa isinya roti toko. Bukan ada roti mah yang ono, ada satu lagi ya. Ya ya. Ini Udah, anyway. ya. Ya. Itu maksudnya lu beli yang klasik ini nih, packagingnya pakai hardbox men. Keras. Berapa nih HPP-nya? Kayak lu beli LV, Ini berapa nih harga HPP-nya? apa main 50.000? 50.000. Jadi ya udah, harganya gue naikin gitu kan. Jadi Gua naikin. dari HPP survei kompetitor. Bener. Nah, teori bisnis ya, COGS itu kalau barang kayak gini dikali 3 atau kali 2 kali 3. Kenapa? Yang satu buat budget marketing, yang satu memang buat belajar, laba bener. perusahaan. Terus yang satu laba perusahaan, yang ketiga itu untuk nutup si produksinya. Ya, lu HPP naik packaging tuh udah jelas tuh namanya biaya marketing. Oh, Naikin oke. dikit jelas buat laba perusahaan. Yang ketiga untuk Oke, nutup oke. perusahaan, yang terakhir untuk value kan, segmen. Sebenarnya apa yang lu lakuin sudah sesuai teori Ya semua. bener ya. Nah, Puji Tuhan kan. Puji Tuhan. Hikmat. ada loh orang yang raw. Ini namanya pengusaha raw, jarang loh. Maksudnya jarang-jarang seseorang yang jadi pengusaha tuh raw banget tuh kayak mentah banget. Jadi apa yang dia lakuin semuanya tepat, dari lu udah ketipu Tuhan. sekali. Ambil ketipu karena akhirnya beres. Ya tetap ketipu Oke, kan. ketipu. Kan rugi kan. Rugi ya. banget. Ya terus molor kan. Dalam usaha itu kalau molor itu udah rugi. Rugi Iya. banget. Rugi di waktu. Waktu tuh kerugian paling Terus parah. mental kena banget itu mental. Nah, kena. terus
sudah paham unique selling point dengan kawan dan semuanya learning by doing. Learning by Jadi nggak masalah ya, apapun yang lo dilakuin dia sebenarnya sesuai teori dan itu. punya Tuhan. Untuk pesan buat anak muda yang lain apa lo? Lo yang pesan Kalau aja. yang lagi- lo juga pesan terakhir. Ya, lo kesimpulan aja. Lo yang ngomong pesan buat anak muda, ayo guys itu. Halo guys. Semenit. Harus cepat. Halo guys, jangan lupa Tokopedia dan Le Mineral. Bukan. Bukan. Pesan apa kek? Oke. Poin gitu loh. Lu kan pengusaha. Iya, iya, Tahu iya. mental, sukses, setelah rugi benar. bertahun-tahun. Oke, serius nih. Ya, pesan. Kalau lagi baru merintis dan lu gagal, Oh. ya nggak apa-apa, tau gak sih? Gua tuh udah dari 17 tahun, gua tuh buka restoran di food court, ngerti gak dok? Dan nggak berhasil. Gua berapa kali gua bikin brand. Gua dari dulu gua jualan sepatu KW kan, gua jualan sepatu KW, terus gua bikin restoran di food court, terus gua bikin brand distro. Gua dulu pernah lo nge-DM lu dulu. Oh ya? 2000 berapa? 2014 mungkin. Nggak inget gua, Dok. goblok ya. Dijawab. Oh ya. Dijawab, tapi budgetnya nggak nyampe dulu. Oh, ya betul. 2014-an. 2013 mungkin. Rasa soalnya, udah yakin berarti gue. Oh, gue baik malah panjang. Terus, Oh, panjang. Terus, pokoknya gue udah berapa kali loh gue nyoba. Terus udah gitu gue kuliah kan, jadi brand gue tinggal. Terus gue mencoba karir. Gue ngejar karir. Gue udah kerja mati-matian untuk gue bisa sukses di karir, ya, dalam arti di promosi. Itu gue gagal. Gue 5 tahun kerja di hotel. Itu gue nggak naik jabatan. Oh. Waiternya terus. Ya iya pasti sih. Bahkan- gue jadi atas saya nggak akan gue naikin sih. Tapi itu gue ngerasa gue pinter. Pinter tapi bawel. Ya sih. Bawel. Bahkan orang yang dulu gue training malah jadi atasan gue. Oh. Jadi gue ngerasa, jadi gue gini amat, suwe amat, gagal amat maksudnya kan. Dari situ terus gue ngumpulin uang, terus gue Judi. pernah, tapi ya udah. Doang. Pernah dulu iseng gitu sama Iseng. World Cup 2018 tuh. Terus. Gue ngumpulin uang, terus gue buka resto di Bandung kan, seperti yang gue tadi bilang di Ruko kan. Remuk juga. Itu remuk banget. Itu gue waktu effort semua bener-bener ludes. Gue udah berapa kali nyoba dan gue gagal. Gue gagal. Sampai akhirnya puji Tuhan, di percobaan yang entah sekian berapa kali puji Tuhan, ini baru mungkin Restonya lu jual Jualan. apa? Makan apa? dulu tuh gue itu tuh jadi seruko tuh bokap gue buka steak, terus gue buka makanan dari Aussie namanya halal snack pack. Jadi bawahnya pakai kentang goreng, terus pakai mozzarella, atas pakai daging kebab. Dulu di Aussie tuh rame sini. banget. Di sini ternyata enggak Ya, loyo. di sini taunya kan nasi ayam Bener. goreng geprek. Lu harusnya jualnya bukan itu. Ayam geprek Markyu. Bener, Nah, harusnya mungkin begitu. Ada. Dulu gue pikir karena anak-anak Indo di Aussie pada makan, dan gue juga tiap minggu mungkin makan. Lu kira 3 kalau kali. dia balik pakai makan itu juga? Enggak, ayam geprek yang Iya, dimakan. bener ternyata. Kalau kan nasi liwet Bandung udah, kalau nggak Bener. seblak. Tah sebelah harusnya. Seblak, wah gorengannya nggak tahu pakai apa. Bener. Pedes yang ujungnya mencret. Lihat aja mie gacoan paling laris di mana? Tetap Bandung. Min Oralit. Jogja. Bener. Bandung Jogja. Ya terus gue buka makanan itu gue uang gede tuh nggak jalan sesuai, tapi ya udahlah, jadi pelajaran kan. Akhirnya sekarang baru berhasil setelah sekian kali mencoba dan sekian rupiah udah digelontorkan uang sendiri loh. Kita Markyu bener-bener Dari kerja di 1000 Sydney. juta persen Kerja ada di situ. sendiri yang tidak naik pangkat itu. Sesuai, bener nggak naik pangkat. Bahkan terakhir pas COVID tuh kan hotel tutup, gue jadi driver delivery makanan. Oh di segitu ya? Di Sydney. Mungkin bosnya ngerti, anjingnya orang suek sekali. Bangsat sekali babi. Ini kalau misalkan dinaikin hotelnya nanti lantai 1 sama semua ya. Lantai 1 nginep, lantai 2 buat dagang, 3, 4, 5 dagang. Anjing ini customer-nya nginep di mana? Itu namanya adalah oportunis. Oportunis. Efektif. Efektif. Ya, hemat. Iya. Itu di istilah pengusaha cukup. Jadi mengurangi cost dan meningkatkan double efektifnya kalau bisa. Itu harus seimbang. Itu aja kalau dari saya. Itu kisah dari Markyu, Marcelo dan Monique. Oh ya, dari Monique kesimpulan semenit. Nah, tutupnya dia aja. Resume. Ada pesan nggak buat teman-teman Buat netizen? teman-teman anak muda, kalau misalkan yang baru mau merintis usaha atau apa-apa, mau mengejar karir atau cari kerja, jangan berhenti berusaha karena kalian nggak tahu sampai mana kalian berusaha. Nah, Gila. jadi ini ngomongnya 11 menit.
30 detik. Memang kayak lengkap kok, emang. Setuju kan? Memang saling melengkapi. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Emang saling melengkapi. Untung ya, untung. Saling melengkapi. Coba ketemunya sama yang mirip Marcelo juga itu. Tapi versi Marmar. cewek. Tapi versi cewek, bukan marmarnya. Itu mungkin kalau diskusi Marcelino. buat sepatu aja, wih anjing sudah ketemu subuh lagi, tapi 4 hari kemudian. Rasa dari saya, sampai jumpa di komen berikutnya.